Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para alim ulama, sepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati, dumateng pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Cabang Santren 4 Romo Yai Inamul Alfa ingkang kula hormati lan kula tandimi, dumateng bapak-bapak pengurus ingkang kula hormati lan boten kesupen nggih punika rencang-rencang santri putra yang berbahagia. Sepindah semonggo kita muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ing dalu punika kita tansah pinaringan hidayah saha inayahipun sehingga kita saged makempal dhateng mriki kanthi keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun nggih punika shalawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita, panutan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing dalu punika kita ajeng-ajeng syafaatipun dinten yaumul qiyamah biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wonten mriki kawula sepados MC badhe maosaken susunan adicara ing dalu punika. Sepindah punika pembukaan, kaping kalihipun nggih punika pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kaping 3 nggih punika bidajil, kaping 4 sambutan-sambutan, kaping 5 mauidhah hasanah dan penutup. Sumangga acara ing dalu punika kita awali dengan suratul Fatihah. Mugi-mugi ing dalu punika betul-betul manfaat dhateng kita sedaya. Lahumul Fatihah. Acara salajengipun nggih punika pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dumateng saudara Muhammad Irsyad kawula sumangga-aken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anit yang kami hormati pengurus Pondok Lirboyo Cabang 4, yang kami hormati Kiai Romo Kiai Inamul Alfa, Romo Kiai Saikul Fauzi,
Romo Kiai Muhammad Amin. Bisa guys. Teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja-puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami takdimi Romo Yai Inamul Alfa, Romo Yai Saiku Fauzi, Kiai Muhammad Amin. Yang kami hormati Bapak-bapak mustahik, Bapak-bapak pengurus, para dewan juri. Yang kami sayangi, teman-teman semua yang hadir di majelis ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin dan teman-teman yang dicintai Allah, berbicara tentang nikmat Allah, paling dia ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah. Yang pertama, siapa yang memberikan nikmat? Yang memberikan nikmat tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkuasa untuk menambah dan mengurangi nikmat yang ada dalam diri manusia. Jika Allah berkehendak untuk menambahnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Begitupun sebaliknya. Jika Allah mencabut nikmat yang ada dalam diri manusia, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena kehendak Allah di atas segala kehendaknya. Manusia hanyalah bisa berencana, namun keputusannya hanya terletak pada diri.
Manusia hanya bisa berencana, tapi keputusannya terletak pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Satu hati dua rasa. Dia yang dicinta, tapi Allah yang berkuasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, sikap orang yang menerima nikmat Allah. Yaitu sikap orang yang menerima sifat Allah, yaitu orang yang menerima nikmat Allah tidaklah sama. Banyak orang yang menerima nikmat Allah tetapi ia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat. Dan dia tidak sadar yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetap merasa bahwa nikmat yang ia peroleh atas usahanya semata. Padahal mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berkawat. Mau apapun tinggal nyuruh bodyguard. Tapi sayang 1000 sayang kalau ia lupa akan akhirat. Betul apa betul? Banyak tupai pada melompat, tapi lupa akan syukur nikmat. Buah jambu dimakan Kang Mamat. Untukmu jangan lupa syukur nikmat. Main ke sawah mencari ikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pontianak naik rakit. Yang Jawa kok dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur ke Zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam revolusioner Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta teman-teman yang dicintai Allah, apa kabar semuanya? Syukur alhamdulillah. Teman-teman, tidak tahu kewajiban kita sebagai muslim. Sejak kecil kita diwajibkan menurut ilmu. Sebagian hadis menegaskan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Oleh karena itu teman-teman, kita harus rajin belajar agar menjadi anak yang pintar dan dapat mengukir seguna prestasi. Betul gak? Jadi teman-teman, kalau kita belajar semasa kecil kita akan lebih melekat di ingatan kita dibanding belajar setelah kita dewasa. Katanya sih kalau baru tahu, teman-teman boleh tahu baru teh hari dan langsung wow. Betul ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya teman-teman silakan dengar lagu tapi jangan lupa menuntut ilmu. Silakan baca tabloid tapi belajar tetap nomor wahid. Setuju? Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang saya sampaikan. Burung irian, burung
cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji pagi sampai petang demi untuk mengambil hutang. Jika engkau ingin menjadi anak yang tercela, yang jawab salam dengan terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo cabang yaitu Kiai Inamul Aufa, Dewan Juri yang mulia, teman-teman yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pol. Sholawat salam mari kita aturkan kepada yang bereformis dunia. Kita mengharap pertolongannya sampai di hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang beriman, Dewan Juri yang budiman. Pendidikan pesantren adalah pendidikan sebuah karakter, sebuah menjadi lebih baik, terutama bagi generasi muda masa kini. Misi sekali kalau kita menuruti anak muda saat ini punya masalah langsung nyelesain, minum arak, cinta ditolak, dukun bertindak, nikah muda istrinya nggak bisa masak, tanpa pikir panjang langsung ditolak, dasar suami nggak ada akhlak. Jadi ini semua karena apa? Ini karena mereka krisis dengan ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema peran pendidikan pondok dalam pembentukan karakter. Inilah tujuan akan menghadapi akidah-akidah Islam. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalau sejak dini ditanam Islam dalam diri seorang, niscaya seorang itu menjadi karakter yang Islami, akan selalu terkontrol, akhlak baik akan lebih menonjol, dan generasi muda nggak akan tolol sehingga bisa menjadi hebat seperti Pak Asror. Jika kalau kita pelajari bahwasannya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana dalam firman Allah Surat An-Nas ayat 78 yang artinya Allah mengeluarkan kalian dari perut apa-apa, lalu Allah menjadikan untuk kamu mendengarkan, melihat, serta akal pikir agar untuk bersyukur. Maka dari itu gunakanlah pendengaranmu untuk perkara yang baik, gunakanlah penglihatanmu untuk melihat sesuatu yang baik, dan juga gunakan pikiranmu untuk berpikir lebih baik, dan gak usah rego-rego. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai santri idaman harus lebih semangat dalam memperbaiki diri. Kita lebih di atas kita dalam urusan ibadah dan belajar. Kita melihat di bawah
kita dalam urusan dunia atau dalam bermain. Seperti syair, sawah sinawang sawangga sak duwene, urusan ibadah sawangga sak duwene, sawang sinawang sawangga sak duwene, urusan duwene. Akhir kata, jangan salahkan waktu yang telah berlalu, salahkan dirimu yang pulang cepat melakukan sesuatu. Buah durian sambal tempe, cukup sekian sakmene wae. Ojo susah yen orang duit. Kalau banyak salah, mohon amit. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang tansah kula hormati Rama Yai Amul Aufa, Rama Yai Kiai Syekh Fauzi, Rama Yai Muhammad Amin, yang kami hormati Bapak Mustahikin Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo 4 Cabang Santren Kota Blitar, yang saya hormati Bapak-bapak, Kangkang, Mas-mas pengurus Pondok Lirboyo 4 Cabang Santren Kota Blitar, serta teman-teman semua yang tentunya kami sayangi, santri-santri Pondok Cabang Lirboyo Santri Zonasi Pondok Lirboyo 4 Cabang Santren Kota Blitar. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih semangat? Alhamdulillah. Jadi langsung saja, intinya saya di sini menyampaikan pesan dari bapak-bapak. Ya, berawal dari aslinya kan ya santuy, cuma karena tadi ada sedikit gejolak dan warna hidup di pesantren, maka ada beberapa yang harus diketati. Biasanya kan sudah santai, kalau ada kasus maka peraturan baru dan yang lama peraturannya diketati. Itu sudah konsekuensinya. Dan ini peraturan-peraturan dari bapak-bapak mustahik yang dipesankan untuk disampaikan. 1. Jumat, hari Jumat itu juga wajib sampai doa, tidak boleh bubar sebelum doa. Biasanya kan santai, habis Jumatan, habis salam terus boleh keluar. Hari mulai besok tidak boleh. Terus jangan ada di serambi atas yang di barat lawang, di barat pintu, di baratnya pintu itu tidak sah jamaahnya, karena jamaah itu syaratnya harus mutasil, dan kalau di situ itu tidak mutasil dan dihukumi di luar masjid, maka tidak sah jamaahnya. Makanya harus di dalam atau di belakang pintu, ada itunya, nyambungnya. Paham ya? Besok insya Allah dijaga juga bapak-bapak, semangat lagi untuk jaga sampean. Biasanya anak-anak sudah santuy ya, sudah tertib, dilonggarkan karena ini tadi ada sedikit warna pesantren, akhirnya diketati lagi, besok dijaga. Kemudian piket asrama juga ini akan sering dicek oleh bapak-bapak, insya Allah. Nggih Pak, nggih? Nggih, insya Allah. Yang ketiga, jamaah, terutama tadi pesan dari bapak-bapak yang sudah ditunjuk tadi, seberapa, seminggu harus di depan ya itu, dan yang lain jamaah dimaksimalkan. Kemudian yang nomor 4 ini, Masya Allah, galon tidak boleh dibuat selain untuk minum, dan ini ada sedikit kelonggaran untuk mangsi bak, berapa tetes itu boleh,
Itu kan air minum. Ketika air minum itu dalam Fathul Qoribnya disebutkan musyabbalun lisyurbi, air yang disediakan untuk minum. Ketika untuk yang lain maka itu haram, boleh ya. Niki duwe arek-arek, uangnya teman-teman semua untuk minum, kemudian sampean gunakan untuk selain minum, maka itu dolim kepada teman-teman semua, nggak boleh ya. Kemudian sarung telesan itu harus di atas itu harus bersih, maksudnya jangan sampai netes-netes di tangga, itu kan licin, nggak boleh. Jadi harus diperas dulu di bawah baru naik, atau gantinya di bawah. Itu kenapa seperti itu ya, untuk sampean-sampean juga, supaya sampean itu nyaman di kamar, nggak licin di tangga. Nanti kalau licin terus sampean koprol-koprol, ya kalau bisa koprol, kalau nggak bisa sing lowomu ngono lek glundung Pak yo mesakne ya toh. Nggih. Sing nomor 6 peraturan pondok niku juga akan diketaati juga. Sampai kapan? Sampai sampean tertib kembali. Kalau sampean tertib, bapak-bapak juga tertib enak. Kalau sampean nggak tertib, itu bapak-bapak juga mengetaati sampean. Seumpama sudah tertib apa wajib belajar tertib, bapak juga santai. Tapi kalau wajib belajar pelayon, terus koyo ngono kayak rame, apalagi nabuhi bedung, masya Allah. Nah sampean nabuhi bedung, itu bedung ditabuh. Nah itu yai mengajar di kelas paling itu loh, paling barat. Mosok ya diganggu, orang mengganggu ngaji itu kan nggak boleh, apalagi yai yang ngaji, pengasuh, nggak boleh, jangan diulangi. Kemudian ini nomor 8, nggak boleh telat. Kalau biasanya itu pertama tertib, bapak-bapak juga enak. Tapi kalau sampean mulai ada yang telat, akhirnya bapak-bapak ini gimana? Anak-anak kepada telat, ya udah ditekan diketati aja. Akhirnya dan mulai hari Sabtu, insya Allah itu sudah mulai ketat. Maksudnya tensi takzirannya itu naik satu strip. Biasanya mungkin push up 5 kali, bisa 10 kali. Kalau telatnya lama bisa jungker walik ngono ya toh. Nyapong ngitung pasir ya toh. Nggih Pak Anwar nggih. Ngitung pasir. Itu belum terrealisasi ngitung pasir. Pokoknya ditakzir ben piye amrih sampean kapok. Ben nggak telat maneh. Itu bentuk sayang bapak-bapak ke sampean. Itu telat lek ditok-tok nih mosok ya duwe anak kok ditok nih. Makanya lek keliru diingatkan. Kalau nggak bisa diingatkan dengan mulut, maka diingatkan dengan pecut. Sing ke-9 ini ada 10 ini. Yang 9 ini ngadon ala sampean. Yen ono kanca ala lakune ndang dono, yen ono kanca bagus enggal ndang kancanono. Kalau ada teman sampean jelek, apalagi mengajak kejelekan, tinggalkan, jangan malah didukung. Oh yo ayo wis tak anu wis bantu iku jenenge kuali. Kudune lek ana kanca ala ngejak ala dijawi. Dalile jelas sekali, yen ana kanca ala lakune ndandono. Yen ana kanca bagus ya lho. Kuwi enggal ndang kancanono. Sis genah kok sapa-sapa kanca sing bagus. Ketua asrama ini pantes di konconi sampai iso tertib ya no? Santuy. Pak pernah ketua asrama dibetak-betak Bapak Ustaz? Enggak, karena sudah terlalu tertib. Akhirnya kalau melakukan kurang tepat pun mau ngomong kasar
nggak berani karena sudah tertib. Diajak untuk kalau mau memarahi itu diajak diskusi dulu karena sudah tertib. Kalau sampean sudah TO, sudah sering ini lagi, aduh, sekali membuat kesalahan lagi langsung dimarahi sampean. Nah itu selanjutnya yang terakhir, sampah serambi. Sampah serambi itu dibuang di tempat sampah dua itu. Ini peringatan kedua, jangan dibuang di saluran air, itu membuat macet. Ini peringatan kedua. Nanti kalau di peringatan ketiga, tidak boleh membawa makanan atau minuman di serambi. Mulai ini masih boleh peringatan kedua. Jadi sebisa mungkin kalau ada temannya buang sampah di situ, dibilangin jangan buang sampah di situ. Kalau nggak bisa dibilangin, lapor saja, nggak usah main fisik karena bukan wilayah sampean. Ya jelas ya. Dan sekali lagi peraturan-peraturan ini ada karena sampean melanggar. Sampean tidak tertib, tidak melanggar, ada perkara yang tidak nyaman untuk santri lain, maka itu peraturan baru. Dan yang terakhir ini mulai besok itu siapapun, mulai hari Sabtu, siapapun yang tidur di dalam kelas itu dapat hadiah khusus dari bapak-bapak mustahik. Kenapa? Karena tadi anak-anak yang dapat dapat bimbingan secara khusus itu ternyata di kelas itu tidur, itu alasannya malamnya begadang. Kalau begadangnya itu baca kitab, hafalan, mungkin masih bisa ditolerir. Nah ini begadangnya kadang paling enggak rame. Nah ini yang kasus baru ya, sampean tahu sendiri. Itu malamnya akhirnya begadang dan pagi dibangunkan. Kalau pas sekolah musyawarah, sekolah tidur, musyawarah tidur, wajib belajar tidur. Setelah wajib belajar malah molek, malah astagfirullahaladzim. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. Itu bisa ditandai. Sampean-sampean yang saya bangunkan khusus kamar A, C, B itu kok kamar kelas yang sering memang A, itu kalau tidur terus sama cek suhu tubuhnya itu ada gejalanya. Contohnya tadi kemarin juga dibangunkan, kemudian sini hangat, sini keringat dingin. Ini kenapa? Ini kurang tidur. Kedua, coba suruh wudhu, berapa tensi dia kurang tidur. Wudhu, setelah wudhu orang normal yang tidurnya cukup, maka dengan wudhu itu akan nggak ngantuk lagi. Tapi kalau masih ngantuk, oh berarti ini kelainan. Apakah memang tidurnya itu sedikit atau yang lain? Nah itu ada tanda-tandanya. Dan dengan adanya tadi rame-rame tadi, maka itu sudah konsekuensi semuanya. Ada kasus satu, semuanya kena imbasnya, peraturan diperketat. Bukan karena apa-apa, sekali lagi untuk kemaslahatan, untuk kebaikan sampean semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya baik dari saya ataupun bapak-bapak mustahik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.